Makanya kalau ada orang mengaku menyembah Allah tapi maki-maki Yesus, kau tidak sembah Allah, kau itu sembah setan. Lu sembah Allah apa? Sembah Allah kau maki yang namanya Yesus. Itu anak Allah yang maha tinggi, itu Tuhan, itu firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Firman Allah itu Allah. Apa syarat Allah? Syarat Allah itu kekal dan tidak diciptakan. Tuhan cipta segala sesuatu pakai apa? Pakai firman. Kalau Yesus diciptakan, Tuhan cipta Yesus pakai firman apa? Kalau Yesus itu firman Allah diciptakan, maka ada saat di mana Allah tidak punya firman. Begitu, jelas itu ajaran bodoh. Tidak pernah ada saat di mana Allah tidak punya firman. Firman itu selalu ada padanya, dan melalui firman itulah Dia cipta segala sesuatu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kok bisa engkau bilang Yesus terkutuk, maki-maki Yesus, padahal Dia adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, sama-sama segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia firman Allah, Dia pencipta, Dia Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara-saudara. Hari ini ada kesempatan yang sangat baik, sangat luar biasa bagi kita semua untuk sekali lagi mendengar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah seputaran peristiwa Pentakosta, di mana kita tahu pada peristiwa Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan, bahwa Tuhan sudah bernubuat kepada Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 dan 29, di mana ayat 28 Yoel berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi semua manusia di sini, kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, maka semua manusia yang dimaksudkan di sini adalah orang percaya, ya, bukan semua manusia seada-adanya manusia, tidak. Hanya orang percaya yang mendapatkan Roh Kudus. Makanya pada hari Pentakosta itu, waktu terjadi pencurahan Roh, ada 3 fenomena besar yang terjadi. Yang pertama, ada tiupan angin keras. Yang kedua, ada lidah-lidah api. Dan yang ketiga adalah murid-murid berglosolalia atau berbahasa lidah. Tapi dari ketiga fenomena besar itu, saya ingatkan berkali-kali, tidak melahirkan gereja. Fenomena-fenomena itu, khususnya bahasa lidah, hanya melahirkan 2 reaksi. Reaksi yang pertama adalah bingung, reaksi yang kedua adalah sindiran. Ya, ini kelihatan di ayat 4 dan 5 dari Kisah pasal 2. Dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Waktu mereka dengar itu murid-murid bahasa lidah, bagaimana reaksi mereka? 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Garis bawahi, mereka bingung. Ya, jadi ini gereja belum lahir, yang lahir masih bingung. Apa ini? Ya. Padahal ini memang penggenapan, tetapi ya itu ya yang terjadi, yang dicatat oleh Dr. Lukas yang kita bisa baca. Selain bingung, lalu yang lain mulai menyindir, mereka nih mabuk nih kayaknya nih.
Ini kelihatan di ayat 13 Kisah 2. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi sepanjang peristiwa fenomena yang luar biasa itu, dua reaksi ini yang keluar. Bingung, sindir. Nah, karena mereka bingung dan menyindir, padahal ini murni pekerjaan roh. Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan yang tadi itu. Maka Petrus sebagai pengkhotbah, bukan hanya khotbah tetapi dia seorang apologet, pembela iman. Ya, kita bela iman itu bukan berarti kita bela Tuhan. Siapa sih kita bela Tuhan? Yang ada tuh Tuhan pembela kita. Tetapi kalau untuk sebuah kebenaran, Allah izinkan kita untuk melakukan perjuangan, perdebatan, berapologia, mempertanggungjawabkan kebenaran-kebenaran yang tidak dipahami oleh orang, yang akhirnya orang hanya bisa bingung dan menyindir seperti ini. Padahal bahasa lidah di dalam teks ini itu benar-benar dari Roh Kudus. Bukan murid-murid karang-karang tiru-tiru seperti yang terjadi hari-hari ini. Bukan, ini asli. Maka Petrus bangkit dan kemudian mengkantar kebingungan dan sindiran orang-orang pada waktu itu dengan khotbah yang luar biasa. Ini mulai dari ayat 14. Di mana ayat 14 dan seterusnya dalam khotbah Petrus kutip, ini bukan mabuk. Ini yang dinubuatkan Nabi Yoel. Perhatikan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Iya. Karena hari baru pukul 9. Di Israel pemabok juga tahu jam. Tidak ada mabok jam 9 pagi. Hanya di NTT saja yang jam 7 saya sudah ketemu ada orang minum sopi. Tapi Israel Julia jam, wih masih seduh nih, jangan dulu ya kan. Mungkin itu kebiasaan di sana, makanya Petrus ini baru jam 9 mabok bagaimana. Jadi hari Pentakosta terjadi pagi-pagi tuh, luar biasa ya. Kemudian, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lalu dia kutip nats yang tadi kita baca di Nabi Yoel itu ya, ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan seterusnya. Dan khotbah Petrus ini saya pernah mengkhotbahkan kembali di Pentakosta tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Dan menarik kalau saudara ikuti khotbah Petrus ini panjang sekali. Mulai dari ayat 14. Hanya mau luruskan pandangan mereka yang salah tentang bahasa roh. Tapi ujung-ujung lari kepada memberitakan Yesus. Ujung-ujung lari kepada apa? Tantang orang bertobat. Nah itu pengkhotbah tuh begitu. Semua kasus dia akan alihkan kepada menantang orang memberitakan Injil. Jadi Anda jangan lihat ada satu pendeta, semua kasus dia tanggapi habis. Cek dulu kenapa dia tanggapi. Jangan sampai itu adalah peluang pemberitaan Injil. Apalagi kami pendeta yang bermain di media sosial, segala peluang kami pakai. Saudara lihat, ini kan masalah cuma bahasa roh. Kenapa lari-lari tantang orang bertobat? Khotbah mulai ayat 14 sampai ayat 36. Di ayat 37 mereka mulai terharu, tersentuh. Khotbah Petrus yang disertai dengan pembuktian data, disertai dengan pembelaan iman, dengan dasar kitab suci yang jelas menggugah hati orang. 37 mereka tergugah di sini, panjang ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Iya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Apa yang membuat mereka terharu? Ayat 37 dimulai dengan ketika mereka mendengar hal itu. Apa hal itu? Khotbah Petrus yang dimulai dari menanggapi sindiran orang. Kalau kita khotbah begini saudara tidak sindir. Memang ini sudah pertemuan kudus. Saya siap materi. Tapi pendeta hamba Tuhan yang memang dasarnya pembela iman, lu nyindir dikit pang jadi khotbah. Lu nyindir dikit pang ayat keluar.
Nah itu perlu dipahami supaya jangan pikir, wah kayak pendeta kayak Pak Mel tuh kayak tidak ada kerjaan. Bukan tidak ada kerjaan, itu kerjaan saya. Cari yang sindir-sindir, saya sapu kau. Itu enak, kita nggak usah nyindir orang. Kita sudah terlalu terkenyang-kenyang dengan sindiran kan. Nah itu sindiran semua tuh peluang itu. Ayo semakin sindir. Dan nanti kau lihat saya bombardir kau. Begitu, jadi buat apa? Jadi tidak bisa hamba Tuhan bilang, wah saya tidak ada jadwal khotbah. Banyak yang nyindir, jadikan itu peluang khotbah. Amin. Sampai di sini jadi dewasa ya, paham ya. Jangan seperti pemahaman tempo dulu yang pendeta tunggu. Pak ada waktu bisa undang kok. Pendeta sekarang tidak perlu tunggu undangan, jemput bola. Tunggu undang. Tidak usah sindir orang, ingat ya, tidak usah cari hal. Karena kita punya disindir ini sudah terlalu banyak. Mainkan. Nah, menarik ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka tanya, ini bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Lalu ayat 38 sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan berarti kayak karunia bahasa lidah, bukan. Ayat ini pengertiannya kamu akan menerima Roh Kudus yang merupakan karunia yang luar biasa dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau orang bisa mendapatkan Roh Kudus, ini semua hanyalah pendahuluan. Nas yang mau saya soroti sebenarnya itu Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Di mana di ayat 14 dia bilang begini, kalau orang terima Roh Kudus, siapa Anda? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Saya hanyalah anak seorang sopir. Saudara anak, bapak saudara kerja apa? Kalau saya bapak sopir. Tapi waktu saya terima Yesus, dipimpin Roh, anak sopir diangkat jadi anak Allah. Orang jadi anak angkatnya artis tertentu, pembesar tertentu, pengusaha tertentu, pejabat tertentu, senangnya bukan main. Maka aneh bin ajaib kalau engkau mendengar berita bahwa engkau diangkat menjadi anak Allah dan engkau tidak bahagia. Aneh bin ajaib, berarti fokusmu fokus hanya kepada manusia. Fokus kita kepada Allah, berpikir tentang apa yang di atas, bukan yang di bawah. Amin Bapak Ibu jemaat. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka tema khotbah kita pada hari ini adalah Roh Allah dan orang Kristen. Orang Kristen tanpa Roh Allah sesungguhnya bukan Kristen. Orang Kristen tanpa Roh Allah hanyalah Kristen keturunan. Orang Kristen tanpa Roh Allah hanyalah Kristen kartu tanda penduduk. Orang Kristen tanpa Roh Allah hanyalah Kristen kartu keluarga. Orang Kristen tanpa Roh Allah hanyalah orang Kristen yang mungkin terdaftar di gereja lokal tapi tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Hanya orang Kristen yang ada Roh Allah lah yang disebut anak-anak Allah. Ini perlu kita catat kekasih Tuhan. Saudara-saudara Tuhan Yesus itu ada nama Yakobus dan ada nama Yudas. Itu penulis surat Yakobus dan penulis surat Yudas. Sebagai pembanding aja ya. Penulis surat Yudas itu, waktu dia tulis suratnya dia alamatkan kepada orang percaya sebagai penerima surat. Dia tidak ada di lokasi atau di gereja itu, tapi dia dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa di gerejamu itu tidak semuanya orang percaya. Ada anak-anak setan, Kristen palsu yang hanya beragama, tapi dia sedang menyusup masuk ke dalam pertemuan gereja. Dia ada di antara kamu. Dan ini orang-orang, ini karena Roh Kudus yang kasih tahu, makanya Yudas tahu. Ini orang-orang sudah ditentukan dari semula untuk dihukum. Mereka adalah orang fasik. Orang fasik itu without worship. Orang yang hidup tanpa penyembahan, tanpa ketergantungan, tanpa ibadah kepada Allah, tapi paksa masuk ke gereja. Dia bisa menyelesaikan satu liturgi ibadah tanpa merasakan apa-apa. Dia hanya ikut satu liturgi ibadah tanpa mengalami anugerah, mengalami kuasa, mengalami jamahan, mengalami hadirat Roh
yang begitu dahsyat. Dia tidak alami apa-apa. Nah Yudas bilang mereka ada di situ. Dan mereka itu menyangkal Tuhan. Yudas 1 ayat 4. Perhatikan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Betul. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka di mana? Di dalam kelompokmu, di dalam gerejamu itu. Yudas mau bilang begitu. Mereka menyangkal Yesus, saudara-saudara, padahal ada di gereja. Bagaimana cara mereka menyangkal? Saya ingatkan, menyangkal ada 3 cara. Yang pertama, menyangkal seperti Petrus menyangkal, kenal, tapi ketika orang tanya dia bilang aku tidak kenal. Nah, itu menyangkal pertama. Yang kedua, menyangkal dalam bentuk apa? Sikap diam. Dunia bilang diam itu emas, tapi anak Tuhan kalau diam bukan emas, pengecut. Tahu kebenaran tidak ngomong, tahu kesalahan tidak tegur. Padahal Alkitab bilang teguran nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kasihan tersembunyi. Anda tahu orang salah, Anda tidak tegur, Anda tidak mengasihi dia. Kalau Anda mengasihi, tegur. Jangan pulang beta mau omong, enak. Kalau tidak ada kasih, kalau kau mengasihi ngomong. Cari waktu yang bagus, timingnya harus pas, dengan bijak, dengan penuh kasih, ngomong. Itu mengasihi. Bukan simpan sampai 8 tahun, orang sudah mati, beta sudah tahu lama. Lu memang orang paling sial yang pernah ketemu, yang pernah menumpang di Kecamatan Mulafa. Kau sudah tahu begini lama, orang mati baru bilang, besok tahu. Jahat sekali kau tahu ngomong dong. Amin. Dengan hikmat, waktu pas. Saya sudah beri penekanan ini bukan di pertemuan kumpul keluarga supaya lu tahu bukan itu lu memang mesti karena lempar dengan acar 1 piring. Pas kumpul keluarga kan biasa acar ada ya. Bukan begitu. Tegur di bawah 4 mata kata Alkitab. Bukan lu ekspos keliling. Anak Tuhan tahu itu prinsip. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sikap diam itu pengecut. Mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan, tapi banyak orang tidak mengakui apa yang Tuhan Yesus mau. Yesus bukan hanya mau kita mengaku bahwa dia Tuhan, bukan. Kamu harus mengakui ajarannya. Kamu harus memperkatakan ajarannya, ayat-ayatnya, kata-katanya, bukan hanya namanya. Saudara yang malu melakukan ini, dengar baik, Tuhan pasti malu mengaku Anda waktu dia datang kembali. Pernah baca Markus 8 ayat 38? Firman Allah bilang apa di sana? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Iya, Yesus akan malu mengaku kita. Karena kita apa? Malu karena aku dan karena perkataanku. Banyak orang kalau bilang beta Kristen, Yesus Tuhan, bisa. Tapi waktu bisa tidak kau omong di keluargamu, omong di orang mati itu tidak boleh. Dia punya ayat ada di Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Pernah tidak omong itu? Jangan hanya omong dan tidak boleh, kasih tahu perkataan itu di mana. Itu maksud Yesus. Makanya kemarin memakamkan Ibu Joyce, almarhumah Ibu Joyce Anoit, ada orang sambutan. Di ending sambutan itu orang bilang begini, be ada duduk diam, be baras khotbah, be baru hela napas, be pikir Roh Kudus ada kerja. Waktu angkat baru omong dengan jenazah. Jadi ibu, kiranya ibu sampai di sana dengan tenang, pokoknya begitu. Dan ingat, jadi pendoa buat kami. Betanya Lia, besok tahu bepun tim semua napas satu-satu. Ini mati, so pasti mati. Karena saya tidak hanya bersaksi Yesus Tuhanku, itu gampang banget. Beta mau kasih tahu yang lu omong tuh tabrak firman, firmannya di sini.
Pastor, andai kata tidak ada ibadah syukur, saya pasti omong, beta naik dan berkipas. Saya langsung naik, jadi bapak yang tadi salah ya. Langsung kantor memang di muka situ, nggak usah pakai lama. Makanya kalau saudara undang-undang beta di saudara pun kantor apa, usahakan saudara pun bos tuh omong dahulu berbeotbah ya. Supaya kalau dia ada aneh, tinggal luruskan. Tapi sampai yang makan puji, supaya tahu tidak ada begitu. Tidak. Saya akan kasih ingat pelan-pelan bapak. Mungkin bapak belum baca. Ayo baca kasih bapak dulu. Baca. Begitu. Jangan malu bersaksi tentang perkataannya. Saya tidak main-main. Dan Yesus tidak main-main masalah itu. Ini Yesus yang ngomong lah. Saya ini pendeta paling jago copy paste ayatnya Tuhan Yesus untuk kasih ingat kita yang mungkin pernah baca tapi tidak berpikir sampai sedetail ini. Kita di sini diingatkan. Saudara akan kelihatan aneh memang. Tapi itu di mata manusia, di mata Tuhan, Tuhan akan bilang terbaik, terbaik. Di mata keluargamu kau aneh. Di mata kawan-kawan kantormu kau aneh. Lihat ayat sudah datang. Anda omong begitu. Saudara baru muncul ayat. Tahu Kupang pun cara sindir orang tuh. Alkitabiah. Dan sebuah sana Alkitabiah dan begini. Melato. Besok tahu. Bisa ini bapak bisa marga orang sabu datang demi begini. Saya ngerti kok, biasa itu. Dan tidak apa-apa, itu tanda-tanda bahwa saudara bukan melatoknya. Kenapa melatok? Karena melatok itu menonjol dengan pembuktian data. Jadi kalau orang omong melatok, sebenarnya itu hanya mau bilang, apa-apa ayat. Dan itu terbaik. Siap malu untuk itu? Kalau beta saudara dulu malu karena itu. Dipermalukan. Tapi beta tabrak terus sampai hari ini. Jangan baru kena omong 1-2 kali. Sudah ciut, layu. Tidak ada semangat. Orang benar tuh Alkitab berkata. Dia seperti pohon korma di padang gurun. Pernah baca cara tanam pohon korma? Itu susah sekali. Gali bermeter-meter. Karena air di bawah sekali. Sudah begitu lagi itu biji pohon korma itu ditendes dengan batu. Tapi Anda tahu, itu pohon korma akan tumbuh kasih tampias itu batu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Semakin ditekan dia semakin bertumbuh. Sampai semua yang tekan omong-omong tak bongkar semua. Tak bongkar. Selama umur pelayanan saya lihat yang tukang omong-omong saya. Sumati, celaka, sial, aib tak bongkar. Saya lihat dengan mata kepala. Saya tidak minta padahal dalam doa saya bilang ampuni mereka, tolong mereka. Tapi Tuhan tetap hantam mereka. Itulah urusan Tuhan. Urusanku bilang ampuni Bapak Toki. Lu omong salah orang. Beta bukan pendeta gila yang harba biru sih. Beta pendeta yang bermati-matian berjuang untuk kebenaran. Dan sudah terbukti. Mau omong beta, pesan beta, pikir baik-baik baru omong. Jadi orang-orang di surat Yudas itu menyangkal Yesus. Tapi menyangkal jenis mana? Apakah seperti Petrus? Apakah sikap diam? Bukan. Mereka pengakuannya bagus. Tapi mereka menyangkal bukan dengan pengakuan, dengan mulut, dengan secara verbal. Bukan. Mereka menyangkal dengan perbuatan mereka. Ini mirip apa yang dicatat dalam Titus 1 ayat 16. Di mana ayat itu dengan tegas berkata, mereka mengaku mengenal Allah. Ngakunya kenal. Tetapi dengan perbuatan mereka apa? Menyangkal dia. Ini yang terjadi di gereja yang Yudas alamatkan suratnya kepada orang percaya asli. Dia bilang hati-hati, ada jenis ini di gerejamu. Orang-orang ini pengacau, pemecah belah, dan mereka hidup tanpa Roh Kudus.
Lompat ayat 19 dari Yudas pasal 1 itu. Yudas melanjutkan bilang begini tentang orang-orang itu, Kristen-Kristen palsu yang ada dalam gereja. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yang hidup tanpa Roh Kudus. Tema kita Roh Allah dan orang Kristen atau Roh Kudus dan orang Kristen. Nah, orang yang model begini, ya, yang fasik, menyangkal Tuhan, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu, pemecah belah ini hidup tanpa Roh Kudus. Lalu untuk mengkontraskan dengan Kristen sejati yang ada Roh Kudus, ayat 20, Yudas bilang begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku. Ungkapan saudara-saudaraku artinya sesama orang percaya. Yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang apa? Paling suci, dan berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Nah, ini yang ada Roh Kudus. Roh Allah atau Roh Kudus dan orang Kristen. Nah, jadi kalau Kristen tanpa Roh Kudus sesungguhnya bukan Kristen. Kristen tanpa Roh Kudus sesungguhnya bukan Kristen. Kristen yang ada Roh Kudus itu hidup dalam kemerdekaan, kata firman. Dia bukan hidup dalam selubung, dia hidup dalam kemerdekaan. Kalau orang yang hidup dalam selubung, dalam konteks perjanjian lama, hanya berpatokan kepada apa yang tertulis, tapi tidak mengalami apa yang tertulis. Kenapa? Karena pelayanan mereka tanpa roh. Tapi yang ada roh beda. Makanya Paulus kontraskan antara pelayan-pelayan perjanjian baru di zaman di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan zaman perjanjian lama yang belum ada pencurahan roh. Makanya dalam 2 Korintus 3 mulai ayat 2 dan ayat 3 Paulus bilang begini, perhatikan Bapak Ibu. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Betul, artinya kita semua ini memancarkan, mencerminkan kesaksian ya. Suatu saat Alkitab ini akan hilang. Tapi ada satu Alkitab yang tidak bisa hilang. Siapa? Anda dan saya. Firman yang kita dengar tertulis di hatimu. Suatu saat mungkin antikris datang, dia basmi semua. Dia periksa semua rumah ada Alkitab. Bakar, 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 bakar. Antikris datang, saudaranya buat pilihan. Ikut Yesus kau dibasmi, ikut dia Tuhan basmi kau. Pilih. Saya memilih mereka basmi saya. Itu lagu hari terbaik itu betul. Sekalipun tubuhku kenapa dihancurkan, jiwa dia jangan menyanyi saja, mesti hayati itu kata-kata. Itu bisa terjadi suatu saat buat kita. Tapi ada firman di roh. Itu Roh Kudus yang tulis di hati kita. 3, perhatikan 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Amen. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Jadi kita ini kayak firman yang dibaca orang. Hidup kita tuh firman. Kalau tadi saya hanya bilang berani mengaku perkataannya, sekarang bukan berani mengaku perkataan, hidupmu adalah perkataannya. Itu pelayanan roh, kontras sama pelayanan yang lama. Lompat ayat 6 di ayat ini, di nats ini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Perjanjian baru, terus? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Betul. Tetapi dari roh. Amin. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Tapi roh menghidupkan. Kalau orang tanpa roh, dia baca Alkitab, tapi kayak ada selubung, tidak pernah paham. Ini bukan buku biasa. Ini buku nih perkataan dan roh. Mau lihat dia punya ayat. Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yesus bilang perkataanku itu roh dan hidup. Makanya kalau baca dengar tidak rasa apa-apa. Aduh, Anda mesti mencurigai dirimu sendiri. Jangan sampai Anda tanpa Roh Kudus. Kok tidak mengerti? Perhatikan.
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu roh dan hidup. Tapi ada orang tanpa Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 3 tadi mulai ayat 15. Baca tapi tidak mengerti. Perhatikan ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tidak mengerti, maka ini perlu berbalik kepada Tuhan. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya apa? Anda dan saya dimerdekakan. Kita ini orang Kristen, Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya dan saudara ini bait Roh. Dan kalau Roh ada di situ, ayat 17, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau tema kita Roh Allah dan orang Kristen, saat Roh Allah dan orang Kristen bersatu, di sana terjadi kemerdekaan. Kemerdekaan sama dengan kemenangan. Sekarang kita gali, merdeka dari hal apa? Yang pertama, kalau ada Roh Allah dalam diri kita, kita merdeka. Merdeka dari hal apa? Yang pertama, kita merdeka atau berkemenangan terhadap ketakutan yang berkaitan dengan penghukuman atau neraka. Orang selalu takut, aduh ini bahaya penghukuman, nanti penghakiman, ini saya bagaimana? Dan ini orang yang tidak mengalami kasih Tuhan. Kalau orang mengalami kasih Tuhan, dia tidak akan takut penghakiman. Dia tidak akan takut yang namanya penghukuman. Orang yang sudah mengalami kasih, dan saya sudah jelaskan, kasih itu adalah manifestasi pertama dari buah Roh Kudus. Roh Kudus itu buah roh, mulai dari agape sampai pengendalian diri. Kasih itu nomor 1. Nah kalau Anda belum mengalami ini, hidupmu hanya dipenuhi oleh ketakutan. Dan Alkitab berkata, ketakutan mengandung hukuman. Baca 1 Yohanes 4. Mulai ayat 17. Ayat ini bilang begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Harus berani, yakin, aman kita. Harusnya begitu maksud ayat ini. Terus? Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Tapi kalau yang takut, lihat ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Betul. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, Roh Kudus hadir untuk memerdekakan kita dari ketakutan jenis ini nih. Memang saudara-saudara, sebelum Yesus mati di Golgota, itu manusia semua itu ditakut-takuti oleh setan, karena upah dosa adalah maut, dan setan tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maka setan pakai ini berita tentang maut atau neraka ini untuk terus mengintimidasi, menakut-nakuti semua orang, termasuk orang yang sudah Kristen pun dia masih menakut-nakuti orang-orang itu. Makanya dengan matinya Yesus, orang-orang itu dibebaskan dari perhambaan itu. Bandingkan dengan Ibrani 2 ayat 14 dan 15. 14. Perhatikan ayat ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iya, kalau tanpa ini, Anda lihat ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Seumur hidup ada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Tapi hari ini kita dengar berita bahwa di mana ada Roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari hal ini. Kita dimerdekakan dari ketakutan jenis ini. Makanya nats kita itu kan Roma 8 ayat 14 ya. Saya sudah bilang itu harusnya ada banyak poin dari seluruh ayat itu. Ayat 1 sampai ayat 17. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian dari Roma pasal 8 itu. Perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jelas. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apakah kematian Yesus tidak cukup? Bukan tidak cukup. Begini dia punya
penjelasan. Ilmu tentang keselamatan, doktrin tentang keselamatan dalam konteks Kristen yang disebut dengan istilah soteriologi. Soteriologi itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keselamatan dimulai dari apa? Bapa membuat keputusan di pikiran dan hatinya sebelum dia cipta dunia, sebelum dia cipta alam semesta. Di hatinya itu sudah ada orang-orang, karena dia maha tahu, sudah ada orang-orang yang dia tentukan untuk masuk surga. Dan orang-orang yang ditentukan masuk surga ini tandanya apa? Orang-orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang itu percaya kuasa darah Yesus menyucikan dan mengampuni dia. Itu tandanya. Ini kelihatan di Efesus pasal 1. Mulai ayat 4. Ayat 4 bilang begini. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Dia di situ Tuhan Yesus. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya. Ini senada dengan Yohanes bilang, siapa menerima dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, waktu terima dia itu hanya sebuah cerita, Anda terima dia. Tapi sebenarnya Anda dan saya yang terima dia itu sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditentukan. Ada satu orang bernama Melkianus Atok. Saudara kenal orang itu? Ya. Itu orang, dia sudah ditentukan. Makanya kemudian dia menjadi percaya. Saudara boleh sebut namamu sendiri. Kalau hari ini engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya sebuah kisah. Saudara mengaku Yesus, terima Yesus gara-gara pergumulan apa? Adalah pergumulan tertentu. Cara Tuhan mempertobatkan orang ini macam-macam. Kadang-kadang melalui cara-cara yang kita tidak suka, tapi itu yang Tuhan pakai untuk pulihkan kita. Melalui peristiwa itu kita kenal Tuhan. Tidak apa-apa, tak usah disesali. Hidup harus maju terus. Amin. Sudah dikejar-kejar koperasi, lu lari sembunyi dalam gereja. Pas ada doa puasa, di situ kamu tenggelam dalam hadirat Allah. Padahal Anda utang gitu loh, tidak bayar, lari. Koperasi kejar, masuk di gereja. Itu untuk pertama kalinya dia masuk gereja. Dan dia tahu bahwa gereja adalah tempat paling aman. Tapi tergantung tukang kooperasinya juga ya. Kalau kooperasi yang ngotot, dia tidak peduli gereja pun dia akan buruh kau ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa siapa orang pilihan itu? Tandanya adalah orang itu percaya Yesus. Yesus di Golgota itu dia disalibkan, dia bilang apa? Tetelestai. Tetelestai itu sudah selesai. Aman, Anda terima dia selesai. Tapi masalahnya bagaimana orang bisa terima dia dan mengaku dia adalah Tuhan. Sehingga ketakutan-ketakutan terhadap penghukuman dan penghakiman dan maut atau neraka itu disingkirkan dari hidup kita. Disitulah peran Roh Kudus. Lompat dulu ke ayat 7. Dari Efesus 1 masih tentang Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagaimana orang bisa mengalami ini? Kalau hanya baca di sini mungkin orang memahami. Oh, tapi maksud saya bagaimana kau mengalami ini? Bukan hanya memahami sambil berkata, oh, amin. Bukan. Mengalami. Anda bisa mengalami ini. Itu peran Roh Kudus. Makanya di Efesus pasal 1 ini dia tidak berhenti sampai ayat 7. Lompat ayat 13. Dia bilang apa di sana? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, kalau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh ini yang akan membuat pengakuan yang benar. Tanpa itu bisa tidak? Tanpa Roh Kudus orang mengaku Yesus Tuhan? Bisa. Emang ada, bukan ada lagi, banyak. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai seterusnya sebelum kiamat, akan ada banyak orang mengaku Yesus Tuhan, tapi bukan pekerjaan Roh. Mungkin hanya tradisi, mungkin hanya ikut-ikutan. Ya mau tidak mau, saya lahir dari keluarga Kristen. Mama bilang Yesus Tuhan, Bapak bilang Yesus Tuhan. Saya juga bilang Yesus Tuhan. Walaupun hidup saya menyangkal dia. Seperti penyangkalan jenis ketiga tadi. Hidup jahat, kurang ajar, mabok.
pencuri, terikat dengan berbagai dosa. Tapi Anda tanya, siapa Tuhanmu? Dia bilang siapa? Yesus. Biar dia homo kelas berat. Anda tanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus. Lu tanya deh semua homo-homo yang tukang sodomi orang. Kau tanya dia pun Tuhan siapa? Dia akan bilang, Yesus. Dia mata dia Yesus. Saudara ketawa dia sambil ketawa. Yesus. Kau tanya pemabok yang ada mabok baru menyanyi lagu-lagu baru. Saudara tanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Lagi mabok tuh. Lagi mabok. Si orang pengurus kaum bapak bertobat di Papua. Ceritanya unik sekali. Bertobat melalui apa? Bapak ini pergi ke tempat pelacuran di satu tempat di Papua. Pelacur ini ternyata sudah bertobat, hanya tetap melacur. Ini agak berat memang. Tetap ada di tempat pelacuran maksud saya. Tapi dia punya misi. Dia tidak mau layani tidur dengan orang. Siapa yang datang dia injili. Datanglah seorang pengurus kaum pria. Namanya ada di kepengurusan tapi jarang ikut kaum pria. Ada tidak orang begitu? Banyak. Nama ada di kepengurusan tapi untuk ikut maaf saja. Tapi suatu saat dia ikut. Waktu dia ikut itulah dia bersaksi. Ini cerita pertobatan seorang bapak yang namanya ada dalam kepengurusan, tidak pernah ikut, tiba-tiba ikut, dibuka ruang kesaksian, dia bersaksi. Bersaksinya apa? Waktu saya pergi ke tempat pelacuran, sebelum eksekusi, duduk masih minum-minum, dia bilang, minum-minum. Ini mbak tanya, anak berapa? Suasananya jadi kayak bimbingan pranikah gitu. Anak berapa? Katakanlah saya lupa dia cerita pasti 3. Umur, bayangkan pelacur. Datang nih istri tahu. Waktu hanya laki gila saya datang ke stop. Ya tidak mungkin. Hanya laki seno saya datang sama bapak lebih mbak. Selama 20 menit. Lempar bapak, laki bodoh itu. Ada lagi yang begitu kalau di NTT yang mau bilang, mak tunggu tahan, ini hari bapak pun jadwal deh mbak. Itu dia ikut lu deh sekop, linggis, semua. Wajan-wajan, teflon apa segala dulu dia kalau di sana balas, lalu sampai lu geger otak. Datang nih istri tahu, langsung bab tuh. Tidak tahu. Anak-anak tahu. Tidak tahu. Bapak agama apa? Lihat ini mbak. Karena mbak ini, mereka ini sudah diinjili oleh tim penginjilan tertentu. Bapak agama apa? Kristen. Oh, bapak pun Tuhan siapa? Yesus. Anda lihat, orang mau main pelacur, tanya dia pun Tuhan, tetap Yesus. Singkat cerita, Pak pun nafsu tuh hilang semua, tidak ada. Yang ada tuh kayak dijamah roh. Keren loh, ini kisah nyata loh, kisah nyata. Kalau bapak yang masih kepingin main, beda mereka tahu tanpa di mana, itu ibu-ibu penginjilan semua. Bertobat Pak. Bertobat dan yang luar biasa bapak itu bersaksi Tuhan punya cara kerja tuh ajaib. Kisah nyata ini kisah nyata di Papua. Makanya kalau saudara baca dia punya kurang lebih ya ini ceritanya saya sudah nonton lama. Saudara bisa nonton pendeta Jim siapa? Bule. Saudara klik aja videonya. Pelacuran rohani atau pelacur rohani. Nah dalam video ini ada kisah itu. Kalau saya kurang-kurang tapi Anda akan dapat intinya seperti itu. Di Papua. Ya.
Jadi saudara yang bertobat entah cara apa, saya tidak tahu. Tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa Anda sudah dipilih. Dan kalau Anda dipilih ada Roh Kudus. Dan kalau ada Roh Kudus pengakuanmu benar. Sedangkan kontrasnya ada banyak orang mengaku tapi tanpa Roh Kudus. Ada banyak. Semua penjahat di kantong Kristen. Anda tanya Tuhannya siapa, dia akan bilang Yesus. Khusus yang agama Kristen. Padahal jahatnya minta ampun. Dan kalau orang ini diadili pada akhir zaman, percaya dirinya luar biasa. Dia akan datang dan dia berteriak, Tuhan, Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang sudah ada Roh Kudus, Anda tidak usah berteriak begitu. Di kamar, kunci kamar, menangis, menyembah pelan-pelan aja. Kau sudah rasa sesuatu yang dahsyat. Tak usah pegar gantang kain munafik dong. Masih ingat Matius 7 ayat 21? Itu orang-orang tuh berteriak, Kurie, Kurie, Tuhan, Tuhan. Kurie itu dari kata kurios. Dia bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang ini memanggil Yesus dengan sebutan apa? Tuhan. Berarti mereka agama apa? Kristen. Hanya orang Kristen yang panggil Yesus Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ini Kristen ada Roh Kudus atau Kristen tanpa Roh Kudus? Karena kalau Kristen ada Roh Kudus, dia mengaku oleh dorongan roh. Sedangkan Kristen tanpa Roh Kudus tetap bisa mengaku bukan dorongan roh, kebiasaan. Ikut-ikutan. Namanya kebiasaan di lingkungan Kristen ya otomatis. Saudara, orang Kupang tidak tahu bahasa Inggris, tinggal 4 bulan di Australia, lu akan omong Inggris. Karena lingkungan. Tapi belum tentu itu dari hati. Ini orang punya seruan ngeri loh. Bukan seruan biasa. Pelayanan. Usir setan, bikin mujizat, bernubuat. Ini hanya saya bilang, ini hanya contoh beberapa perwakilan pelayanan. Bisa jadi nanti faktanya, laporannya lebih banyak. Tuhan, hamba majelis 2 periode. Tuhan, hamba panitia pembangunan. Tuhan, hamba pengurus rayon. Tuhan, hamba panitia hari raya gereja. Tuhan, segala macam. Tuhan terus. Besantanya lu lapor. Beda dengan anak Tuhan yang sejati. Waktu Yesus datang dia bilang, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Domba-domba ini orang benar. Mereka tidak omong banyak. Yesus yang omong. Waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Yesus yang ngomong. Mereka tidak omong. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku di penjara aku sakit engkau melawat aku. Yang benar bilang begini, yang tidak banyak omong tapi banyak berbuat. Mereka bilang begini, bila mana? Itu sama dengan, kapan Tuhan Anda lihat? Tidak mungkin Tuhan salah. Hanya ini orang-orang tipe, kalau sebuah apa-apa, kasih tangan kanan, tangan kiri tidak omong. Ini orang. Tuhan catat, mereka sendiri sudah lupa. Hebat ini orang-orang. Saudara yang berbuat baik, biarkan orang yang memujimu, bukan dirimu sendiri. Kalau orang puji tidak salah. Apalagi kalau dia puji sebagai bentuk terima kasih, biarkan dia memujimu. Anda bisa rasa kok mana pujian munafik, mana pujian membangun. Anda bisa tahu kok. Apalagi kalau dipimpin roh. Kekasih-kekasih Tuhan. Beda sama yang ini. Tidak ada yang tanya dia yang teriak-teriak. Aku bernubuat. Aku begini, bagono, bagana. Dapat usir, kena usir. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal sudah mengaku, pergi, aku tidak kenal kamu. Apakah tidak kenal biasa? Tidak pernah kenal. Bukan bilang begini, oh ya dulu saya kenal kau majelis, betul saya kenal. Saya juga kenal kau persekutuan. Saya juga kenal kau ini apa, sumbang kue Nogosari. Saya kenal kau. Saya kenal kau, lu yang kue Solo. Kenal, saya kenal. Lu yang kolak.
Lu yang kacang hijau, yang kacang sedikit air banyak itu tuh lu. Tuhan hafal sama lu nih, beinga. Kacang setengah mau air 1 ember, lu. Kacang dong mengambang. Saudara, lu tak usah lapor deh. Catatan di sorga tuh lengkap. Lu ngapain di sini? Mana yang sudah dibereskan, mana yang belum dibereskan, itu dicatat semua. Di depan manusia kita bisa acting sandiwara, di sana mana bisa. Dicatat. Amin Bapak Ibu. Buat baik aja. Perbuatan baik itu penting, bukan untuk keselamatan, tapi ada catatan. Itu ada upah khusus buat itu. Aku tidak pernah kenal kamu. Bukan dulu aku kenal kau, sekarang aku tidak kenal. Bukan, aku tidak pernah kenal kamu. Satu kali dia kenal kita, dia kenal terus. Satu kali dia tidak kenal kita, dia tidak kenal terus. Jadi, Bapak Ibu jemaat, ini pentingnya ada Roh Kudus. Pengakuan kita jadi benar. Makanya kalau ada orang mengaku menyembah Allah, tapi maki-maki Yesus, kau tidak sembah Allah, kau itu sembah setan. Lu sembah Allah apa? Sembah Allah kau maki yang namanya Yesus. Itu anak Allah yang maha tinggi. Itu Tuhan, itu firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Firman Allah itu Allah. Apa syarat Allah? Syarat Allah itu kekal dan tidak diciptakan. Tuhan cipta segala sesuatu pakai apa? Pakai firman. Kalau Yesus diciptakan, Tuhan cipta Yesus pakai firman apa? Kalau Yesus itu firman Allah diciptakan, maka ada saat di mana Allah tidak punya firman. Begitu. Jelas itu ajaran bodoh. Tidak pernah ada saat di mana Allah tidak punya firman. Firman itu selalu ada padanya. Dan melalui firman itulah dia cipta segala sesuatu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bisa engkau bilang Yesus terkutuk, maki-maki Yesus, padahal dia adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, sama-sama segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia firman Allah, dia pencipta, dia Allah. Dan orang kalau ada Roh Kudus tidak mungkin maki-maki Yesus, kutuk-kutuk Yesus. Justru sebaliknya, orang ada Roh Kudus, Roh Kudus itu akan membantu dia mengaku dengan pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak bisa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus, paket kerja keselamatannya lengkap. Anda bisa rasakan bahwa dia benar-benar Tuhan karena pekerjaan Roh. Dan sudah tidak ada ketakutan lagi. Seruanmu menjadi benar. Bukan hanya saat Anda panggil Yesus sebagai Tuhan, tapi saat Anda berseru, ya Aba, ya Bapa, seruanmu benar. Karena seruan itu dari Roh, saudara-saudara. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Nah tadi kita kan 14. 15-nya bilang begini. Perhatikan Bapak Ibu jemaat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Amin. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, seruan begini menarik. Yang Bapak Ibu yang menyanyi, singer, song leader sampai semua jemaat, kau menyembah tanpa roh, kamu tidak rasa apa-apa. Tidak rasa apa-apa. Tapi kalau kau menyanyi lagu apapun, entah lagu yang Anda hafal maupun jemaat saya latih bermazmur ya. Latih menyanyi bukan hanya lagu yang hafal di sini, tapi waktu song leader beri kesempatan, ayo bermazmur bagi dia, belajar bermazmur, menyanyi sendiri dari hati, nyatakan apa yang kau mau nyatakan tentang dia. Engkau setia Tuhan, ini contoh ya. Kalau kita bermazmur, engkau setia Tuhan, engkau baik,
Hamba bersyukur buat pertolonganmu. Hamba hanya sampah. Engkau ubahkan hamba. Engkau Allah maha besar. Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba cinta padamu. Terima kasih karena engkau telah memilih hamba. Terima kasih karena engkau membawa hamba dari gelap menuju terang yang ajaib. Terima kasih buat rumah tanggaku. Terima kasih buat pekerjaanku. Macam-macam. Jadi kalau orang sudah biasa, pasti biasa. Kalau saudara yang tidak biasa, tunggu lagu muncul. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi coba maju ke level lebih biasa. Jangan tunggu lagu yang hafal bersama. Belajar bermazmur sendiri. Nyanyikan nyanyian baru, ucapan bibir yang memuliakan Dia. Seturut Ibrani pasal 13 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bagus ada lagu itu untuk bersama. Tapi sendiri-sendiri belajar bermazmur. Makanya singer di sini tidak boleh diam. Kalau singers harus bermazmur. Banyak orang tidak bisa bermazmur. Bapak Ibu jemaat belajar ya. Ini saya kelihatan baru ingatkan terang benderang hari ini. Nanti saya ingatkan lagi. Supaya kita biasa. Soalnya kalau puji istri, puji suami, itu biasa otomatis. Kalau mak pun gagal ya. Mak balas, papa mbak boleh. Itu memang betul bola mandi, tapi lu tak usah. Semua itu adalah reaksi dari fakta ya. Nah, pernahkah Anda menemukan fakta bahwa Tuhan itu cacat? Tidak pernah. Berarti yang ada dari mulut dan hatimu tentang Kristus hanya indah, mulia, kudus, hebat, dahsyat, luar biasa. Tidak mungkin ada cacat. Jadi di dalam Roma pasal 8 ayat 15 itu tidak ada lagi roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah, roh berseru Yesus Tuhan. Roh berseru bersama roh kita. Allah itu Bapa kita. Bukan hanya itu, roh itu bersaksi bersama roh kita. Kita anak-anak Allah. 16, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa apa? Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak ngaku-ngaku kayak orang tanpa Roh Kudus. Allah Bapakku, aku anak Allah. Tidak. Kita mengaku dari dalam. Saya tegaskan ini beda. Di zaman Yesus ada orang yang mengaku, oh Allah adalah Bapakku. Yesus bisa masa Allah adalah Bapamu, tapi kau tolak khotbah, kau tolak firmanku. Bagaimana kau bilang Allah Bapa, tapi pendeta khotbah yang benar-benar kebenaran. Memang bikin tersinggung, tapi masalahnya itu firman pedang bermata dua. Yang bisa pisahkan sumsum, bisa pisahkan jiwa dan roh. Ya wajarlah kalau kau tersinggung. Dan kalau kau anak Allah, kau akan berkata terima kasih walaupun tersinggung. Tapi kalau bukan anak Allah, maki-maki Yesus tapi mengaku aku anak Abraham, mengaku aku anak Allah. Bandingkan tuh dengan Yohanes 8 mulai ayat 37. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi kalau orang maki beta itu biasa. Yesus aja punya khotbah orang tidak terima. Apalagi melatok ngali anak dari pura. Saya paham. Makanya Anda yang bisa respon firman Tuhan. Saya bergairah sekali khotbah kepada Anda. Karena saya tahu Anda dipimpin roh juga. Jadi Anda bisa terima firman yang saya khotbah dengan bukti yang jelas. Saya masih tetap lucu. Tapi bukan lucu menjadi utama. Lucu itu bikin Anda segar supaya bangkit lagi, dengar lagi. Karena para psikolog bilang kemampuan orang mendengar itu mungkin 20-30 menit. Sisa dari apa yang berikut mulai mengambang. Tapi itu kan pendapat ilmuwan, ya toh.
Roh Kudus mampu berbuat lebih. Orang bisa duduk 5 jam baca firman dan diberkati. Tahu saya terlalu pakai hukum-hukum apa, lalu lupa bahwa Tuhan punya hukum itu beyond the limits. Melampaui, menembus batas-batas. 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Mereka tersinggung di sini, toh 39 dan seterusnya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Biasanya orang yang model begini, yang tanpa Roh Kudus, sombong dan percaya dirinya gila-gilaan. Ini paling percaya diri, paling ngerasa hebat. Padahal penjahat kelas berat yang menolak kebenaran. 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Percaya diri sekali. Ini orang tanpa Roh Kudus bisa ngotot. Lu jangan beta nih Kristen, lu belum lahir. Saya ketemu orang begini. Lu ini anak mulu babos susu, lap ingus belum lurus. Kau ajar saya lu lihat. Biasa yang paling begini penjahat kelas besar. Tapi selalu bilang, Kristen, dia kayak karate gitu. Lalu Yesus bilang begini, masa lu punya Bapa Allah, saya punya khotbah kau tolak. Aneh bin ajaib, ada something wrong dengan pengakuanmu dan realita hidup. Bertabrakan, harusnya pengakuan dan realita itu sejalan. Itu yang dia punya nama integritas. Keselarasan antara apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, dan apa yang kau lakukan. Jangan pikir lain, omong lain, bikin lain. Pendeta yang di Manobe bilang, itu kelainan. 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Masa kau bilang Allah adalah Bapamu lalu kau benci Yesus? Aneh bin ajaib. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, orang-orang yang mengaku anak Bapak Abraham atau anak Allah Bapa, sebenarnya ini orang siapa? Ayat 44. Dong ini setan bu anak, perhatikan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Percaya diri banget bilang Allah Bapamu, padahal kau penjahat. Kira-kira orang begini ada di NTT tidak? Terlalu banyak. Itu yang saya tabrak tiap kali saya khotbah. Mereka tidak sadar, sok-sok bilang Kristen, Allah Bapa para penjahat. Tanpa Roh Kudus. Maka hari ini kita bersyukur kalau kita dimerdekakan. Amin. Pengakuan kita benar dan ketakutan disingkirkan dari kehidupan kita. Saya ada siap sekitar 7 poin. Ini baru poin 1. Kita masuk poin kedua. Ini hari 2 poin saja. Saya mau perjamuan masa saya khotbah sampai 7. Ya. Poin kedua. Roh Tuhan atau Roh Kudus dan kita bersatu ada kemerdekaan atau kemenangan. Tadi yang pertama, merdeka dari ketakutan berkaitan dengan penghukuman, penghakiman, neraka, maut, kita dibebaskan. Tapi yang kedua, kita dimerdekakan dari dakwaan atau tuduhan iblis setelah kita bertobat. Ini beda. Saudara silakan mengaku dan bertobat, tapi Anda jangan pikir setan tinggal diam. Ini poin penting hari ini. Semua kita mengalami dakwaan ini sampai hari ini. Saudara-saudara, Roh Kudus itu bahasa Yunaninya parakletos. Parakletos itu arti terkuat minimal 3. Penolong, penghibur, pembela. Kenapa dia penolong? Karena kita
lemah, butuh ditolong, masalah banyak, kita tidak bisa jalan sendiri. Dia penghibur dari apa? Kalau kita ada masalah kiri kanan susah, ya manusia punya penghiburan terbatas, kita butuh penghiburan yang sejati. Itulah Roh Kudus. Dan dia menghibur kita dalam satu kasus. Kapan? Saat kita mengaku dosa-dosa kita dan menyesali dosa-dosa kita, dia menghibur kita. Pada waktu kita berdosa, Tuhan melalui Roh Kudus menuduh kita. Mel, lu tipu tuh. Mel, lu berdosa. Mel, nanti dia tuduh-tuduh dengan tujuan. Ingat ya, tuduhan Tuhan saat kita berdosa. Dengan tujuan supaya kita mengaku, menyesali, dan bertobat. Setelah kita mengaku, menyesal, dan bertobat, dia hibur kita. Dia berkata, kamu ciptaan baru. Kamu anakku, yang lama sudah berlalu. Setan mau ngomong apa, alat-alatnya mau ngomong apa, kamu tetap anakku. Itu Roh Kudus. Tapi setan tidak. Dengar, kalau setan dia begini. Waktu Anda berdosa dia tuduh Anda. Anda minta ampun, dia tetap hantam Anda. Omong kosong, tipu. Setan atau iblis, kata Yunaninya diabolos. Diabolos itu artinya pendakwa, penuduh atau pemfitnah. Dia mendakwa kita bagaimana? Yang pertama, dia itu bisa mendakwa kita di hadapan Allah. Ya. Dia mendakwa siang dan malam. Anda lihat bagaimana dia mendakwa Ayub, saudara-saudara. Di hadapan Allah. Dalam Ayub pasal 1 itu kan, ayat 8 dan seterusnya, tolong baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu setan bilang apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Terus? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau kita seperangkatin dalam kehidupan kita, mungkin saja Tuhan tanya Sulia Mel. Setan bilang, oh memang saja. Dia tuh model begitu karena tidak ada persoalan. Coba Tuhan izinkan masalah. Masih lihat dia masih melayani tidak? Itu cara setan mendakwa kita di hadapan Allah. Dan saya tidak mengerti, ini sulit dipikirkan. Tapi Allah bukannya terpancing ya. Tapi akhirnya Tuhan memang begini. Ya sudah silakan lu tes dia. Ambil semua asal jangan nyawanya. Ambil sudah. Sorry kalau saya berlebihan dan Tuhan terpancing. Tapi saya tidak ngerti untuk tafsir itu. Tapi faktanya akhirnya Tuhan izinkan kan. Saya tidak berani menafsir karena saya belum mampu menafsir itu. Tapi seolah-olah ya Allah terpancing. Oh begitu, lu mau coba beta puamba? Silakan. Ceritanya kan begitu kan. Dan apa yang terjadi? Ayub kena babat habis. Tapi ternyata terbukti Ayub tetap murni. Itulah setan pendakwa. Di hadapan Allah dia dakwa kita. Ada yang terbalik. Di hadapan kita dia dakwa Allah. Itu setan. Di hadapan Hawa dia bilang pasti ini Tuhan bilang jangan makan buah ini toh, nanti kau mati toh. Dia bilang tidak. Itu pulang baca sendiri di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Tidak. Saya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Tuhan itu takut kalau kau makan nanti kau sama seperti dia. Dia mendakwa Tuhan di hadapan manusia. Itu seperti saudara sekarang dia dakwa bilang begini. Kau pikir kau diampuni Allah? Tidak. Orang keluh tidak mungkin Tuhan terima. Kau pikir Tuhan beserta engkau? Tidak akan. Apalagi saudara pembisnis jatuh bangun, dia tambah masuk oleh. Lihat toh, kau sudah usaha. Tidak ada hasil. Berdoa belum ada anak. Dia tambah hantam. Itu toh, Tuhan tidak dengar kau. Itu cara setan mendakwa Allah di hadapan kita. Dan yang paling parah, dia mendakwa kita di dalam hati kita sendiri. Dan ini biasa terjadi saat kita pelayanan, saat kita berdoa sendiri, saat kita baca kitab suci, di sana dia hantam. Saya yakin kok tidak ada kita yang pernah berdoa lalu doamu mulus tanpa gangguan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kadang-kadang kita lagi doa, dia bongkar kita kesalahan. Weh munafik. Lu omong kosong doa-doa menangis apa? Lu munafik kok. Itu setan loh.
Itu bukan Roh Kudus, itu setan. Apalagi kalau Anda sudah minta ampun tapi itu masih ada, itu setan. Maka disinilah Roh Kudus bertindak sebagai pembela bagi kita. Kalau tidak habis loh. Saudara tahu, dalam kasus seperti ini, sekalipun orang sudah mengaku salah, minta ampun, tapi kalau dia tidak waspada dengan dakwaan jenis ini, dia tidak berserah dan meminta pertolongan Roh Kudus, setan akan dakwah. Sekalipun dia sudah menyesal, sekalipun dia sudah mengaku, tapi bisa-bisa dia bunuh diri kayak Yudas. Yudas bukannya belum mengaku, sudah mengaku. Masih ingat Matius 27 mulai ayat 3? Baca sekali lagi, saya beri penekanan poin ini atau nats ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Menyesalah ia, garis bawahi. Ini menyesal. Awal dia menjual Yesus gara-gara apa? Uang. Tapi setelah dia tidak sangka, oh kok jadinya begini. Kok Yesus hukuman mati, itu uang semua dia kasih kembali semua. Awalnya dia mata duitan, tapi ketika dia menyesal, dia kembalikan semua uang itu. Lihat lanjutannya. Lalu ia mengembalikan. Kembali masih tiga. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Lalu dia bilang apa di ayat 4? Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Anda bayangkan. Tapi alat-alat setan itu, ini wakil suara setan ya. Melalui suara imam-imam penjahat ini. Mereka bilang apa? Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Setan tuh begitu. Waktu dia ajak kita bikin dosa, dia bilang, buat saat tidak ada yang tahu. Itu setan tuh. Dia akan buka jalan, buka peluang-peluang sehingga saudara tergoda dan pikir waktu Anda bikin dosa aman. Salah, engkau tidak akan aman. Pada waktu engkau terjebak dengan dosa itu, engkau kaget, kau pikir setan yang awal motivasi kamu bikin dosa itu akan bela kamu. Dia akan semakin dakwah kamu dan berkata, itu urusanmu. Lu mau mati-mati, lu mau mampus-mampus. Yang peduli engkau hanya Roh Kudus. Roh Kudus akan datang dan berkata, mengaku dosa, anakku, kau tetap anakku. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Tidak ada yang namanya orang mengaku dosa lalu Roh Kudus tolak. Tidak ada. Dia pasti hibur Anda. Tapi ingat ya, dosa yang diakui, dosa yang disembunyikan tidak berlaku bagi pekerjaan roh. Atau bukannya mengaku dosa tapi cari kambing hitam. Tidak boleh. Kalau sudah salah bilang, saya salah. Jangan selingkuh baru. Sebenarnya beson selingkuh mah. Kok itu aja di pundastar tuh Yesus Kristus tuh. Kambing hitam. Kau tidak usah salahkan orang. Bilang beta bagatal. Mengaku aja. Nggak usah lempar-lempar. Saudara yang suka mencari kambing hitam, Anda tidak akan mendapatkan penghiburan Roh Kudus. Orang yang suka mencari kambing hitam, Anda mendapatkan hiburan saat Anda mengkambing hitamkan orang itu. Contoh ya, apalagi kalau sesama anak setan sudah datang. Wih, sebenarnya beson selingkuh bro. Bro tahu toh. Pakai ayat, roh ini kan penurut. Tapi daging parah. Tambah kawan setan memang begini. Asli geng. Dia bilang asli geng. Besok sama nah. Lalu Anda terhibur dengan orang-orang model begini. Itu hiburan bukan dari Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Lalu waktu Anda mengkambing hitamkan orang, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan kawan kerja, menyalahkan pendeta, menyalahkan pelayan, menyalahkan teman kantor dan lain sebagainya, dan Anda dapat hiburan, itu bukan penghiburan dari Parakletos. Tidak. Hiburan itu dapat ketika engkau berkata tanpa menyalahkan orang, Tuhan beta salah. Tuhan beta minta ampun. Tanpa lempar kemana-mana. Dan tanpa meremehkan dosa sekecil apapun. Disitulah Roh Kudus menghibur dan membela engkau. Sehingga pada waktu setan dakwaan setan tidak berlaku atasmu. Engkau dimerdekakan dari dakwaan, intimidasi, tuduhan, dan fitnahan setan. Kiranya kebenaran ini memberkati Anda. Ada 7 poin, tapi cukup ini 2 saja. Kalau Anda didakwah, mengaku jangan sembunyi-sembunyi di hadapan Allah. Percayalah. Setelah itu Anda tetap didakwa, tapi dakwaan setan tidak akan ngefek lagi. Sebab Anda telah di cover oleh meterai Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.